Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan presentasi proposal riset kami yang berjudul peningkatan kapasitas produksi dan komersialisasi zinc stearat berbasis sawit untuk bahan pembuatan komponen karet. Kami dari Pusat Teknologi Agroindustri, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Dan riset kami ini dan ketua risetnya saya sendiri, dan mitra industrinya adalah PT Aneka Kota Utama, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri komponen karet untuk otomotif. Outline dari risetnya, dari presentasi ini, proposal ini adalah seperti ini. Kemudian yang pertama adalah tindak lanjut catatan reviewer. Ini adalah kompilasi catatan reviewer tes evaluasi yang diberikan kepada kami. Ada 5 poin. Yang pertama adalah tentang goal penelitian. Goal penelitian ini kami perjelas sebagai berikut. Yang pertama, terlaksananya produksi zinc stearat dengan kapasitas 50 kg per bed yang sesuai dengan standar. Kemudian terlaksananya aplikasi dan komersialisasi zinc stearat pada industri karet. Yang kedua, proposal sebaiknya lebih terkait dengan perpustakaan primer. Ya, ini kami tindak lanjuti dengan menambahkan perpustakaan ini. Ini daftar pustaka yang belum kami cantumkan pada proposal yang telah kami submit. Kemudian nomor 3, perlu ditambahkan anggota lain dengan kepakaran yang berbeda. Kami tindak lanjuti dengan menambahkan 1 orang dengan kepakaran ekonomi (IPK) ini dari pihak mitra yang akan bertanggung jawab kepada studi komersialisasi. Kemudian yang keempat, rasionalisasi RAB. Ini telah kami tindak lanjuti dengan mengurangi volume perjalanan dinas. Tahun pertama sebesar 19 juta sekian, tahun kedua 23 juta sekian. Dan besaran honor untuk ketua dan anggota periset telah disesuaikan dengan petunjuk yang tercantum dalam buku panduan yang diterbitkan oleh BPDB. Kemudian yang kelima, perlu dijelaskan lebih detail terkait kesederhanaan dan biaya proses, reproducibility dan reliability-nya, kesiapan dari fine chemical untuk proses. Proses sintesa zinc stearat ini adalah dengan mereaksikan asam stearat dan zinc oxide. Hasilnya adalah zinc stearat. Ya, seperti ini bentuk fisiknya, dan ini akan kita aplikasikan dalam industri komponen karet. Proses ini adalah sederhana, prosesnya cepat, zero waste, dan reproducibility-nya dan reliability-nya telah diuji dengan pengulangan produksi, baik kapasitas reaktor 500 gram per batch maupun 50 kg per batch. Bahan baku ataupun bahan kimia yang dipakai dalam sintesa yang stearat ini telah diproduksi di dalam negeri, jadi akan tidak mengalami kesulitan dalam memperolehnya. Kemudian tentang biaya proses juga telah kami paparkan dalam studi kelayakan, dan analisa biaya produksi yang telah dilakukan menghasilkan harga pokok produksi zinc stearat sebesar 20.502 rupiah per kilogram dengan harga jual 26.600 rupiah per kilogram. Ini menurut analisa ekonomi layak direalisasikan. Dan urgensi dari riset ini adalah yang pertama, mendukung program hilirisasi sawit yang perlu terus dikembangkan, sehingga produk crude palm oil yang diekspor akan menjadi berkurang, tetapi ekspor menjadi berwujud produk-produk hilir dari sawit. Sama kita aktif bahwa produk Indonesia ini adalah memproduksi minyak sawit terbesar di dunia. Yang kedua adalah memproduksi bahan kimia substitusi impor dengan memproduksi zinc stearat yang merupakan produk chemical impor. Yang ketiga, menurunkan biaya produksi atau cost reduction pada produksi komponen karet. Kemudian roadmap dari riset ini, pada tahun 2016 kami telah memulai riset sintesa zinc stearat ini dengan kapasitas awalnya adalah setengah kilogram per batch. Kemudian pada tahun 2017 kita naikkan kapasitasnya menjadi 50 kg per batch. Dan pada tahun 2019 kita lanjutkan dengan 50 kg per batch ini dengan untuk menguji reproducibility-nya atau konsisten yang produk. Kita uji karakteristiknya yang stearat sendiri maupun kita uji
karakteristik dari produk komponen karet yang menggunakan zinc stearat kita. Kemudian setelah pendanaan dari LPDP nanti selesai, yaitu tahun 2020 tahun 2020 sampai tahun 2022 ini kita mengajukan pendanaan dari LPDP dengan peningkatan kapasitas 500 kg per batch. Nah, pada kapasitas ini kita juga uji kekonsistenan zinc stearat itu sendiri maupun kekonsistenan dalam aplikasi dalam industri komponen karet. Juga kita akan sosialisasikan, kita diseminasikan, kita promosikan sehingga dapat dikomersialisasikan. Dan kita targetkan 1% konsumsi dalam negeri dapat kita capture marketnya. Kemudian tahun 2023 sampai 2030 setelah pendanaan dari LPDP ini selesai, komersialisasi ini tetap dilanjutkan oleh pihak mitra yaitu PT Aneka Pembukaan Utama, ya, dengan terus melakukan sosialisasi ataupun diseminasi serta promosi dan penjualan. Dan pada akhir tahun 2030 market share yang diharapkan dapat kita capture adalah 2-5% konsumsi dalam negeri. Pembagian peran dalam proyek riset ini adalah seperti ini. Ini dari BPT dan ada satu orang Dr. Masudini dari Palestran Industri Palembang. Kemudian ini masih dari BPT dan ini ada 5 orang dari pihak mitra PT Aneka Pembukaan Utama. Kemudian selanjutnya adalah rencana aktivitas riset. Nah, tahun pertama kita rencanakan seperti ini riset kita, ya seperti ini. Kemudian pada intinya pada tahun pertama kita targetkan menghasilkan dokumen hasil pengujian skala produksi, dokumen bisnis plan, kemudian submitted jurnal, kemudian draft paten. Dan tahun kedua seperti ini, pada intinya kita targetkan mendapatkan SOP dari dokumen produksi, dokumen yang secara terstandarisasi, kemudian dokumen pemasaran, kemudian juga telah mensubmit jurnal yang dimaksudkan adalah internasional maupun nasional, baik itu dalam bentuk jurnal maupun dalam bentuk aplikasi conference proceeding. Kemudian paten diharapkan telah kita targetkan untuk telah mendaftarkan patennya. Kemudian juga kita targetkan launching, yaitu kita adakan launching produk maupun teknologi. Ini target tahun kedua. Dan target waktu risetnya seperti yang telah dijelaskan dalam rencana kegiatan, maka target risetnya dapat disimbolkan ataupun disummarize seperti ini, yaitu pada tahun pertama dokumen pengujian yang syarat, kemudian dokumen bisnis plan, kemudian publikasi, kemudian draft kekayaan intelektual. Kemudian pada tahun kedua kita targetkan dokumen produksi SOP, dokumen zinc stearat terstandarisasi SNI, dokumen pemasaran, produk teknologi, kemudian publikasi jurnal ataupun seminar nasional maupun internasional yang telah disubmit. Kemudian juga pendaftaran kekayaan intelektual dari draft yang kita buat pada tahun pertama. Mengenai pendanaan disampaikan seperti ini, ya awalnya kita pada kolom ini adalah awal pendanaan yang tertulis dalam proposal yang telah disubmit. Kemudian dari desk evaluasi disarankan ada revisi, maka revisi menjadi kolom ini. Ya, intinya jumlahnya adalah 1.970.255.000. Ini sudah termasuk kontribusi dari pihak mitra sebesar 700 juta dalam bentuk in-kind. Kemudian pada tahun kedua pendanaan kita usulkan adalah 1.056.656.000, termasuk 500 juta kontribusi mitra dalam bentuk in-kind. Kemudian TKT dan dokumen pendukung TKT. Setelah kita evaluasi ataupun kita uji, tingkat TRL kita mendapatkan level 7, ya, yang diuji pada sebelum kita submit proposal ini. Ya, ini adalah dokumen-dokumen yang mendukung uji TRL kita. Ini uji karakteristik produk zinc stearat, yaitu kandungan ZN-nya 31,74%. Ini telah memenuhi spesifikasi produk komersial. Ini diuji secara ETX.
Kemudian uji aplikasi syarat pada komponen karet dilakukan di Balai Penelitian Karet Indonesia, dan ini telah dihasilkan uji yang telah memenuhi standar rubber compound AJS 1. Kemudian kita tentukan prototipe kita pastikan kita mempunyai typical property seperti ini. Nah, kemudian kita tingkatkan kapasitasnya menjadi 50 kg per batch, apakah masih konsisten ya dengan proses seperti ini ya, peralatannya. Dan ini reaksi, dan kemudian ini pengeluaran produk, ini greeningnya. Nah, kita telah daftarkan hak kekayaan intelektualnya. Kemudian kita uji di aneka bongkar, kita lanjutkan dengan produksi yang 50 kg per batch tadi, baik uji elongation, tensile, hardness maupun curing, ternyata semuanya masih bisa konsisten. Kemudian juga telah dilakukan uji aplikasi zinc syarat pada industri mitra hasil teknologi sintesa WT ini sebagai bahan kimia tambahan pembuatan rubber stack dan rubber link stopper. Ya, telah dibuat ini rubber stack dan ini rubber link stopper, telah diproduksi kurang lebih 3000 pieces. Nah, ini telah dipakai untuk menguji dalam aplikasi yang sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa prototipe yang secara ekselkan dapat dikategorikan terletak pada level kesiapan teknologi atau TRL level 7. Kemudian bisnis model kanvasnya telah dilakukan juga, telah dikaji juga seperti ini, baik dari customer segment, kemudian value proposition, channel, customer relationship, kemudian key resources, key activity, key partner, cost structure maupun revenue streams dari penjualan produk yang secara kita telah melakukan analisanya. Kemudian studi kelayakannya, ya, penggunaan zinc syarat ini yang kita targetkan adalah untuk industri komponen karet. Produksi karet nasional ini pada tahun 2018 pada angka ini hanya 17% yang diproses di dalam negeri, maka ketemunya dengan 5 PHR ini, proses pada industri karet 5 PHR zinc syarat, maka ketemulah konsumsi dalam negeri sekitar 32.000 ton. Maka market share yang kita targetkan sekitar 5,5 ton per hari pada akhir 2030. Dan supply chain-nya juga kita sudah analisa dari raw material, supplier, manufacturing, distribution maupun customer. Asap besar dipasok oleh industri oleokimia dalam negeri. Untuk zinc oxide sebagian besar dipasok oleh industri dalam negeri juga. Manufakturnya oleh PT Aneka Bongkar Utama, distribusinya juga, dan customernya selain PT Aneka Bongkar Utama tentu saja kita berusaha untuk penetrasi ke perusahaan-perusahaan karet, perusahaan industri komponen karet yang lain di seluruh Indonesia. Kemudian aspek hukumnya ini sudah dikaji juga bahwa industri agro ini sawit ini merupakan industri andalan yang perlu didukung. Kemudian analisa finansialnya adalah seperti ini. Investasinya sekian, kemudian usaha kerja 3 bulan sekian, HPP-nya 20.000 sekian, harga jualnya 26.000 sekian, dengan NPV sekian, IRR-nya 70%, ROI-nya 11%, net BC-nya 13,07, multiple payback-nya sangat cepat yaitu 2,15 tahun. Nah, ini workshop yang telah kami lakukan secara bersama-sama antara BPPT, Pusat Teknologi Industri, dan maksud saya Pusat Teknologi Agroindustri BPT dan PT Aneka Bongkar Utama pada tahun 2018. Riset kami secara bersama-sama telah mengembangkan produk zinc syarat ini sejak tahun 2017. Kami telah ada perjanjian untuk kerjasama pengembangan riset ini. Kemudian kita lanjutkan terus sampai sekarang kita mengajukan proposal ini ke PDB untuk komersialisasinya pada skala yang besar. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.